Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining. Pertama-tama adalah anggota kelompok dari kelompok 12. Pertama ada Aryo Fajar Laksono, kemudian ada Erifana Diva Al-Ghifari, ada Ferdian Wihar Mariansyah, ada Fuad Ibnu Suryaman, selanjutnya ada Giri Kurnia, ada Isal Saipullah, ada saya sendiri Muhammad Mustal Khoir, kemudian ada Mitali Daningsi, ada Raffi Pasha Sidik, ada Rizky Ning Anissa Darmawan, dan yang terakhir adalah Yogi Dian Pratama. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Baik, yang pertama itu latar belakang. Perkembangan dunia teknologi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru. Hal ini mendorong para ahli untuk semakin mengembangkan komputer agar dapat membantu kerja manusia atau bahkan melebihi kemampuan kerja manusia. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Lanjut, tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem pakar yang dapat membantu untuk mendiagnosa kesehatan jantung secara cepat dan tepat. Selanjutnya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian yang tinggi bersama stroke, kanker paru-paru, kanker payudara, dan AIDS. Kebanyakan masyarakat awam sangat kurang memperhatikan kesehatan, terutama kesehatan jantung. Penelitian ini akan merancang sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Forward chaining disebut juga penalaran dari bawah ke atas karena penalaran dari fakta pada level bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Metode forward chaining dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang telah diketahui untuk mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok dengan fakta dan terus dilanjutkan sampai mendapatkan tujuan atau rule yang punya ide dasar yang cocok atau sampai mendapatkan suatu fakta kesimpulan akhir. Adapun alur proses metode forward chaining ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada alur dari proses metode forward chaining yang terdiri dari observasi A, lalu inspirasi B, lanjut ke aturan, lanjut ke fakta, terus lanjut lagi ke aturan, lalu ke kesimpulan. Kemudian di sini ada tabel dari pertanyaan ataupun gejala, kemudian ada hasil diagnosa ataupun solusi. Di sini terdapat banyak kode, mulai dari kode P dan juga R. Ada kode P001, P002 sampai ke P021. Kemudian dari solusi terdapat kode R01 sampai R07. Maksudnya apa sih? Di sini ada keterangan dari pertanyaan ataupun gejala dan juga solusi. Pertama, P001 adalah nyeri dada hingga ke P024, yaitu sakit kepala keterangan hasil diagnosa. Kemudian kode R ataupun solusi R01 bermaksud penyakit jantung koroner sampai ke R07 yang berarti kardiomegali ataupun jantung hipertrofik.
dituliskan dalam bentuk jika maka if then. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premis jika dan bagian konklusi maka. Bila bagian premis dipenuhi, maka bagian konklusi juga akan bernilai benar. Sebuah kaidah terdiri dari klause mirip sebuah kalimat subjek. Kata kerja dan objek yang menyatakan suatu fakta. Ada sebuah klausa, promise, dan klausa konklusi pada sebuah kaidah. Adapun suatu kaidah yang terdiri dari beberapa promise dan beberapa konklusi, antara promise dan konklusi dapat berhubungan dengan or atau and. Nah, berikut ini adalah tabel aturannya. Dan kali ini saya akan membacakan hasil daripada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining. Jadi sistem ini itu efektif untuk membantu user dalam melakukan diagnosa awal penyakit jantung yang bersifat sementara. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih luas, disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter yang ahli dalam penyakit jantung. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining ini cukup membantu dalam hal diagnosa awal penyakit jantung. Yang kedua, sistem pakar ini sangat bergantung pada kemampuan pakar dokter yang menjadi sumber pengetahuan dalam pembuatan sistem ini. Yang tiga, memberikan pengetahuan kepada user terhadap sistem diagnosa penyakit jantung. Dan kekurangannya, yang pertama, sistem memerlukan pengembangan lebih lanjut mengenai data kepakaran atau basis data pakar agar hasil diagnosa lebih akurat. Dan yang kedua, basis data pengetahuan harus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan dunia medis. Dan tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.